Halo semuanya, kata orang, penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Namaku Maya, usia 48 tahun. Janda sejak 8 tahun lalu. Tubuhku memang tak lagi ramping seperti dulu, sedikit berisi, tapi masih membentuk seperti tanah subur yang menyimpan banyak cerita. Rambutku sudah mulai kecoklatan karena pewarna murah yang kubeli dari toko sebelah. Kulitku pun mulai menunjukkan garis-garis waktu, tapi aku selalu berusaha merawatnya. Setidaknya, supaya saat menatap cermin, aku masih bisa berkata, "Kamu baik-baik saja, Mei." Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Dion, seorang pria berumur 40 tahun. Duda, tanpa anak, tanpa suara tawa di dalam rumah, dan hampir tanpa percakapan jika bukan karena aku. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari matahari, menyalakan lampu dapur, merebus air, meracik kopi hitam kesukaannya 2 sendok teh penuh, tanpa gula. Lalu kuatur cangkirnya di meja makan panjang, yang hanya terisi satu sisi, satu kursi, satu orang, dan aku kembali ke dapur, mendengar suara sendok yang beradu dengan gelas menjadi musik Satu Satania di pagi hari. Aku jarang berbicara dengan Pak Dion, dan dia pun bukan orang yang mudah didekati. Wajahnya tenang, tapi bukan tenang yang ramah, lebih seperti danau yang dalam, dan tak bisa ditebak dasarnya. Pandangannya sering kosong, bahkan ketika ia menatap lurus ke arahku saat menyerahkan kunci mobil, atau meminta dibuatkan teh hangat di sore hari. Tapi sesekali, saat aku menunduk, aku bisa merasakan tatapannya seperti menyentuh bukan kulitku, tapi sesuatu yang lebih dalam. Entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan punggungnya. Punggung yang lebar dan kokoh, terlihat tegas saat ia berdiri di depan jendela besar ruang tamu. Ia suka berdiri lama di sana, diam, hanya menatap halaman kosong. Dari balik pintu dapur yang selalu setengah terbuka, aku mengintip seperti anak kecil yang takut tapi penasaran. Punggung itu, entah mengapa terasa akrab, seperti pernah bersandar padanya dalam mimpi yang lama terlupakan. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuatku tak bisa berpaling. Bukan wajah tampannya, walau harus kuakui, untuk pria seusianya, ia tetap menarik. Bukan pula suaranya yang dalam dan berat. Walau bila ia memanggil namaku, jantungku berdegup seperti gamelan ditabuh perlahan. Tapi mungkin karena aku melihat kesepian dalam dirinya yang terasa seperti pantulan dari hatiku sendiri. Rumah ini terlalu besar untuk 2 orang, terlalu sunyi untuk hati yang pernah retak, dan dalam sunyi itu, kami berdua menjadi beang-beang yang saling bersilang, tapi belum pernah benar-benar bertemu. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku masih bertahan di sini dengan pekerjaan yang tak seberapa, dengan tuan rumah yang jarang bicara, dan kesunyian yang menggantung seperti sarung bantal tua di jemuran. Tapi setiap kali kulihat punggung itu, aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu. Entah apa, entah siapa, tapi aku tahu hatiku tak setenang yang terlihat di permukaan. Dan pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku menuang air panas ke dalam cangkir putih bergaris emas. Suara sendok kembali berdenting, mengisi ruang yang hampa. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai bergerak perlahan, halus, seperti embun yang jatuh ke permukaan daun. Diam-diam tapi tak bisa diabaikan. Mungkin hari-hari sunyiku tak akan selalu sunyi. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap dari kaca jendela dapur. Udara masih basah, dan hawa dingin malam seolah belum pergi sepenuhnya. Aku seperti biasa, berdiri di depan kompor, memanaskan air untuk kopi Pak Dion 2 sendok teh penuh, tanpa gula. Seperti kebiasaannya yang tak pernah berubah sejak aku pertama kali bekerja di sini. Tapi pagi itu, entah mengapa, rasanya berbeda. Entah karena semalam aku bermimpi aneh tentang seseorang yang menatapku dalam diam, atau karena gaun long dress bunga yang kupakai terasa lebih ketat dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang bergetar dalam diriku, bahkan sebelum kopi diseduh. Saat aku melangkah menuju meja makan, Pak Dion sudah duduk di sana, membalik-balik surat kabar tanpa benar-benar membacanya. Ia mengenakan kemeja abu-abu
yang lengannya digulung sampai siku. Rambutnya masih sedikit basah, menandakan ia baru mandi. Ada aroma sabun yang samar, bercampur dengan aroma kopi yang kuseduh dan entah kenapa, semuanya terasa lebih dekat hari itu. "Apa mau roti juga, Pak?" tanyaku sambil meletakkan cangkir di hadapannya. Belum sempat dia menjawab, tangannya bergerak, hendak mengambil cangkir itu bersamaan dengan tanganku yang belum sempat melepaskannya. Dan jari-jarinya menyentuh jemariku. Hanya sesaat tapiku, jari-jari itu hangat keras tapi pelan, sentuhan ringan, seperti angin yang menyentuh dahan. Tapi justru karena kelembutannya itulah, jantungku terasa seperti dipukul dari dalam. Aku menarik tanganku. Sepet-sepet refleks. Tapi bukan karena tidak suka. Lebih karena kaget pada diriku sendiri kenapa tubuhku bereaksi seolah disentuh lelaki yang lama ku nanti. "Maaf," ucapnya pelan, suaranya lebih berat dari biasanya, nyaris seperti gumaman. Aku mengangguk, tanpa berkata apa-apa, tapi saat ku tatap matanya, aku tak melihat permintaan maaf di sana. Matanya tak merasa bersalah, justru seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata. Tatapan itu seperti milik seseorang yang tahu rasanya sunyi, seperti milik seseorang yang terlalu lama menyimpan rindu, tapi tak tahu harus menuangkannya ke siapa. Aku berpaling, kembali ke dapur dengan langkah pelan, tapi hatiku berlari-lari seperti anak kecil di halaman. Jemariku masih hangat, dan meski kopi di dalam panci sudah hampir mendidih, panas yang terasa justru datang dari dalam dadaku sendiri. Aku berdiri di dapur, memandangi sisa kopi di gelas tak terpakai. Cangkir yang tak jadi kugunakan tadi, kupegang erat, mencium aromanya pelan-pelan. Entah mengapa, pagi itu, kopi terasa lebih harum dari biasanya. Mungkin karena kopi, mungkin karena sentuhan, atau mungkin karena tatapan itu, tatapan yang membuatku merasa dilihat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi janda, aku merasa hidupku bukan hanya tentang memasak dan mencuci, tapi tentang menunggu pagi-pagi. Seperti di mana secangkir kopi bisa menggetarkan hati yang lama tertidur. Malam itu hujan turun deras, seperti langit sedang mencuci luka-lukanya sendiri. Suaranya mengguyur genteng dengan keras, menyusup lewat sela-sela jendela, mengusir keheningan malam dengan dentuman rintik yang tak putus-putus. Aku belum bisa tidur, padahal waktu sudah lewat tengah malam. Dari balik jendela kamar, aku menatap tetesan air yang jatuh seperti parade kenangan riuh, dingin, dan tak diundang. Di rumah ini, hujan terasa lebih bising, mungkin karena sepi terlalu lebar untuk ditutupi suara apapun. Saat petir menyambar dan tiba-tiba semuanya gelap, aku terdiam. Listrik padam. Aku mengambil senter kecil dari meja rias. Cahaya remangnya menyorot pantulan wajahku di cermin rambut kecoklatan yang mulai kusut, mata yang belum ingin terpejam, dan long dress bangga-bangga yang kupakai sejak sore tadi. Kainnya tipis, lembut, dan sedikit membentuk tubuhku. Di bagian dada mulai basah, entah karena gerimis yang masuk dari ventilasi, atau karena aku berjalan terlalu dekat dengan jendela terbuka tadi. Kupikir hanya aku yang terjaga. Dengan langkah pelan, aku keluar dari kamar, hendak memeriksa jendela ruang tengah. Tapi saat sampai di lorong, langkahku terhenti. Di sana, berdiri sosok yang sama sekali tidak kuharapkan. Pak Dion, ia berdiri membelakangi jendela, hanya diterangi cahaya samar dari kilat yang menyambar dari kejauhan. Siluet tubuhnya terlihat telas tinggi, tegas, dan diam. Tangannya memegang lilin kecil yang belum sempat dinyalakan. Ketika menyadari kehadiranku, ia menoleh. Matanya langsung tertuju padaku. Aku tahu pandangannya berbeda malam itu. Bukan karena ia ingin bersikap tak sopan, bukan pula karena aku merasa terganggu, tapi tatapannya seolah menahan sesuatu. Ada gelombang yang tak jadi pecah, ada desir yang tak sanggup diucap. Aku berdiri mematung, menyadari bahwa long dress yang kupakai kini menempel ketat di tubuhku karena lembab. Dada bagian atas mulai basah, menonjolkan bentuk yang seharusnya tak perlu terlihat dalam keadaan seperti ini. Aku mengatupkan bibir, menunduk, lalu buru-buru menyilangkan tangan di dada. Tapi tetap saja, aku tahu dia melihat, dan entah kenapa, aku tak sepenuhnya ingin dia memalingkan pandangannya. "Maaf," ucapku pelan, nyaris seperti bisikan. Ia menggeleng pelan,
Tidak, aku yang harus minta maaf. Namun matanya tak berpaling. Aku tak tahu apa yang lebih membuatku gemetar. Malam itu dinginnya hujan, gelapnya ruang tengah, atau tatapan seorang pria yang selama ini hanya kutatap dari balik pintu dapur. Tatapan yang kini terasa nyata, terasa penuh, seperti aliran air yang tertahan terlalu lama, dan siap tumpah hanya jika satu dinding saja goyah. Aku kira semua sudah tidur, katanya perlahan, suaranya serak. Aku juga kira begitu. Kami berdiri dalam diam. Hanya ada suara hujan di luar dan detak jantung yang entah datang dari siapa. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu tumbuh di antara kami, bukan benih yang baru tumbuh, tapi benih lama yang mungkin sudah ditanam sejak hari pertama, hanya belum disiram hingga malam ini. Saat ia menyalakan lilin di tangannya, wajahnya terlihat samar. Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi dan aku, Maya si janda tua, berdiri dalam balutan kain basah dan dada berdebar, merasa hidup. Hari itu tubuhku terasa lebih letih dari biasanya, entah karena malam sebelumnya tidurku terlalu gelisah, atau karena pikiran yang tak kunjung reda sejak insiden kecil di ruang tengah. Tatapan itu masih menggema di benakku, seolah tak benar-benar pergi, meski pagi sudah datang berulang kali. Aku seperti kehilangan ritme. Gerak tubuhku tetap sama, menyapu, memasak, membersihkan, seperti biasa, tapi hatiku terasa terlalu sibuk menebak-nebak. Hujan yang belum juga reda sejak pagi menambah rasa lesu di tubuhku. Saat aku berdiri di dapur malam itu, hendak membersihkan sisa kuah sayur di lantai, kakiku terpeleset. Aku tak sempat memegangi meja atau gagang pintu, yang kurasakan hanyalah tubuhku jatuh keras dan lututku menghantam lantai licin. Aduh, suara yang keluar dari mulutku lirih, namun cukup membuat langkah kaki terdengar tergesa dari ruang tamu. Dalam hitungan detik, Pak Dion sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak tegang. Maya, ia berlutut, memegang lenganku, lalu membantu tubuhku bangkit dengan kedua tangannya. Aku menunduk, malu, tapi sakit di lututku jauh lebih nyata. Sakit, tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Ia menuntunku ke ruang tengah, mendudukkanku di sofa, lalu pergi sebentar dan kembali membawa kain bersih serta minyak kayu putih. Tangannya kemudian menyentuh lututku, membuka perlahan bagian bawah long dress yang menutupi luka memar. Sentuhannya pelan, seperti angin malam yang menyapu daun layu. Tapi justru kelembutan itu yang membuat dadaku sesak. Jemarinya terasa hangat di atas kulitku yang mulai memar, mengusap dengan sabar, menekan dengan hati-hati. Kalau kamu sakit, siapa yang jagain rumah ini? Gumamnya lirih, dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncangku. Aku menatapnya, dan untuk sesaat, aku merasa tak sedang menjadi pembantu rumah tangga. Kata-katanya bukan datang dari seorang majikan pada pekerjanya, tapi dari seorang pria yang takut kehilangan kehadiran seseorang yang mengisi ruang-ruang kosong di rumah dan di hatinya. Maaf, saya ceroboh, ucapku, berusaha menyembunyikan perasaan yang bergemuruh. Tapi kamu gak sendiri di sini, katanya lagi. Perlahan, tangannya berhenti mengusap, tapi panas dari telapak tangannya masih tertinggal lama, seperti bekas jejak di pasir yang tak bisa langsung hilang meski diterpa angin. Aku menunduk, mencoba menenangkan degup jantungku yang tak karuan. Tapi malam itu, sesuatu di dalam diriku retak, bukan karena luka di lutut, tapi karena perhatian yang selama ini tak pernah ku minta. Justru datang dalam bentuk paling sederhana dan paling tulus. Mungkin aku terlalu lama kuat, terlalu lama menahan segala sendiri. Dan malam itu, lewat tangan yang mengusap luka, aku seperti diingatkan bahwa ada lelah yang boleh dibagi. Ada rasa yang mungkin tak perlu disangka lagi. Sejak malam itu, entah apa yang berubah, tapi udara di rumah ini terasa lain. Dingin yang biasa bersembunyi di sudut dapur, seolah mulai hangat perlahan. Seperti ada bara kecil yang menyala, diam-diam di bawah tungku. Pak Dion tak lagi sependiam dulu. Ia masih bicara seperlunya, tapi nadanya kini lebih lembut, seperti tak ingin membangunkan luka yang tertidur. Senyumnya, senyum itu bukan senyum lebar seperti yang sering kulihat di televisi, tapi cukup untuk membuatku merapikan kerah bajuku 2 kali dalam sehari, hanya karena tahu ia akan pulang
dan melewati dapur. Dan yang lebih mengejutkan, ia mulai memintaku duduk menemaninya makan malam. "Maya, kamu sudah masak ya? Temani makan. Yuk," katanya suatu malam, sambil menarik kursi di seberangnya. Aku tercekat sejenak, bukan karena permintaannya tak sopan, tapi karena suara itu terdengar seperti ajakan dari seorang lelaki yang tak ingin sendiri. Dan aku duduk dengan jantung yang berdetak tak karuan. Tanganku gemetar saat menuangkan sayur ke piringnya, bukan karena panas kuahnya, tapi karena hangat caranya menatapku. Kami makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung, lebih seperti dua jiwa yang saling mendengar tanpa harus bicara. Kadang ia mengangkat wajah dan menatapku sambil mengangguk pelan setelah menyuap lauk. Kadang ia bertanya hal-hal remeh, seperti apakah aku suka bunga melati, atau apakah aku pernah kepikiran membuka warung makan sendiri. Aku tahu batasku, aku tahu duniaku bukan dunia yang sama dengannya. Aku tahu bahwa aku hanya penghuni bayangan di rumah ini, perempuan yang menyapu remeh-remeh dari meja yang bukan miliknya. Tapi setiap kali ia tersenyum, setiap kali ia memintaku duduk, aku merasa seperti seseorang yang pantas. Dan hatiku, yang sejak lama kubungkus dengan kain lap basah dan doa malam, mulai tak tahu arah. Ia melangkah ke tempo-tempo yang tak seharusnya. Ia mulai mengharapkan hal-hal yang tak masuk. Mulai berkhianat pada logika. Aku mencoba menahan diri, tapi semakin aku menahan, semakin jelas aku mendengar detak yang melawan. Detak yang berbunyi lebih nyaring tiap kali ia menyebut namaku tanpa imbel-imbel jabatan. Hanya Maya, seolah aku bukan pembantu, seolah aku perempuan yang ia lihat. Dan pada malam kelima kami makan bersama. Saat aku berdiri untuk mencuci piring, ia berkata lirih dari belakang, "Rumah ini jadi hangat sejak kamu di sini." Aku tidak menoleh. Aku takut mataku jujur, tapi hatiku, entah kenapa, memilih percaya. Hari itu langit tidak mendung, tapi dadaku berat seperti akan hujan. Aku baru selesai membersihkan vas bunga di ruang makan, ketika aku dengar suara tawa dari arah ruang tamu. Suara perempuan, muda, bening, dan lepas. Tawa yang berbeda dari keseharian rumah ini, yang biasanya hanya berisi langkah sepatu dan denting sendok. Aku mengintip dari balik rak dapur. Seorang perempuan cantik duduk di sofa, rambutnya terurai panjang, bajunya wangi meski dari jauh. Ia tertawa sambil memukul pelan lengan Pak Dion dan ia membalasnya dengan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang tidak pernah diberikan padaku. Kakiku berat untuk melangkah, tapi tugas tetap tugas. Dengan suara sekecil mungkin, aku membawakan 2 gelas sirup dingin. Saat ku taruh di meja tamu, mataku dan matanya bertemu sesaat. "Oh, ini Maya, pembantu yang jagain rumahku sekarang," ujar Pak Dion ringan. Aku mengangguk sopan, menahan senyum yang tak kunjung terbentuk, lalu beranyak, sebelum suaraku ikut pecah seperti hatiku. Malamnya, saat aku memberanikan diri bertanya siapa perempuan itu, ia menjawab dengan santai sambil menggulung lengan kemejanya. "Mantan pacar, gak penting kok, tapi kenapa hatiku terasa dibelah 2? Aku mengangguk, tersenyum seadanya, lalu kembali ke kamar. Di sana, dalam senyap malam yang terlalu sunyi, aku duduk di ujung ranjang, menggenggam cangkir teh yang retak di bibirnya, cangkir tua yang biasa ku pakai tiap malam untuk menghangatkan tubuh. Ku tatap retaknya, tipis tapi jelas, seperti hatiku. Air mataku jatuh tanpa suara, bukan karena marah, bukan juga karena cemburu, tapi karena ada harapan yang diam-diam tumbuh. Dan sekarang seperti diinjak dengan sepatu licin, tak sengaja, tapi tetap menyakitkan. Mungkin memang aku yang terlalu berharap, terlalu terbuai dengan senyum hangat, dengan sapaan tanpa jarak, dengan makan malam yang ternyata hanya sekadar sopan santun seorang majikan. Cangkir itu, malam ini, retak, dan aku tahu, tak semua yang retak bisa diperbaiki. Tapi yang paling menyedihkan adalah, besok pagi, aku akan tetap membuatkan kopi untuknya. Dengan senyum, dengan tangan yang sama, meski hatiku tak lagi utuh. Karena begitulah hidup seorang seperti aku, belajar menerima, bahkan saat diberi rasa yang tak pernah diminta. Pagi itu sunyi seperti biasa, hanya suara sendok dan denting gelas yang menemani langkahku di dapur. Tapi entah kenapa, pagi itu juga terasa berbeda.
seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Saat aku mengangkat nampan kayu tempat roti biasa kusajikan, kulihat selembar kertas terselip di bawahnya. Hampir saja kubuang, mengira itu catatan belanja yang terselip. Tapi saat kulihat ada tulisan tangan di sana, huruf-huruf miring yang kukenal dengan baik, hatiku langsung memaku langkah. Tulisan tangan Pak Dion. Dengan ragu, aku duduk di bangku dapur. Ku genggam kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Mataku membaca perlahan, dan semakin jauh kalimat berjalan, semakin jantungku tak tahu ritmenya sendiri. Ontak maaf jika aku menulis begini. Kata-kata lisan selalu tersangkut di tenggorokan, tapi aku harus mengeluarkannya sebelum semuanya semakin larut dalam diam. Ada perasaan yang kutahan terlalu lama, perasaan yang muncul tak semestinya kepada seseorang yang tak seharusnya. Tapi dia telah mengisi kekosongan yang bahkan aku tak sadar ada sebelumnya. Cara ia berjalan pelan, cara ia menunduk setiap kali kami bertemu mata, cara ia mendengarkan meski aku tak bicara banyak. Semua itu perlahan menjadi bagian dari hidupku. Dan sekarang aku takut kalau perasaan ini melukai. Takut kalau dia membaca ini dan memilih pergi. Tapi lebih takut lagi jika aku harus terus menatapnya setiap hari tanpa pernah berkata apa-apa. Jika kau membaca ini, maafkan aku, tapi kau harus tahu, aku tak lagi melihatmu sebagai seseorang yang sekadar ada di rumah ini. Kau lebih dari itu, lebih dari yang bisa kujelaskan dengan kalimat singkat. Tanganku terhenti. Surat itu tak selesai. Mungkin memang tidak pernah ditujukan untuk dibaca, tapi cukup untuk membuat napasku sesak. Hanya satu huruf, tapi cukup membuat pikiranku berputar. Apakah itu Maya? Apakah itu aku? Tapi bisa saja bukan. Bisa saja itu nama perempuan lain Maya, bukan satu-satunya nama yang diawali huruf itu di dunia. Bisa saja surat ini untuk perempuan muda yang kemarin datang itu. Perasaanku terlalu cepat melambung hanya karena segenggam harapan. Namun kalimatnya terlalu mirip dengan yang kurasakan. Tentang kekosongan, tentang diam yang mengisi, tentang rasa yang tumbuh di luar kendali. Aku menyentuh dadaku sendiri. Ada bagian dalam diriku yang ingin percaya, yang ingin berteriak, ya, itu aku yang kamu maksud. Tapi di saat yang sama, ada bagian yang mengingatkan bahwa perasaan adalah ladang ranjau, satu langkah salah dan semuanya bisa meledak jadi luka. Surat itu kutaruh kembali di tempat semula. Ku kembalikan pada nasibnya, agar jika memang takdir menghendaki, biarlah ia ditemukan oleh pemiliknya. Tapi malam itu, saat aku duduk sendiri di kamar sambil memeluk lutut, aku tahu hatiku tak lagi sama. Ia sudah separuh yakin, separuh takut, dan seluruhnya berharap. Kadang, langkah yang paling berat bukanlah ketika mendaki, tapi ketika harus meninggalkan. Malam itu, aku berdiri di depan pintu kamarku, koper kecil di tangan. Tak banyak yang kupunya, memang, tapi beban yang kutenteng malam itu bukan sekadar pakaian. Ada hati yang penuh luka malu, ada gengsi yang diam-diam koyak, dan ada cinta yang tak pernah tahu pasti apakah pantas tumbuh di tempat seperti ini. Kupikir, diam-diam mencintai majikan adalah hal yang hanya boleh tinggal di dalam mimpi. Sebab realita terlalu keras untuk menampung hal-hal seromantis itu. Maka malam itu, aku memilih pergi menyelamatkan diri sebelum harap menjelma luka yang lebih dalam. Aku menuruni anak tangga dengan napas tertahan. Tak ingin membuat suara, tak ingin pamit. Biarlah pergi dengan tenang. Tempa, tapi langkahku tertahan. Suara sepatu terburu-buru, nafas berat di ujung tangga. Dan sebelum aku bisa menoleh, sepasang tangan hangat memelukku dari belakang erat. Penuh panik, seperti takut kehilangan. Maya, jangan pergi, bisiknya di telingaku. Suaranya bergetar. Bukan marah, bukan kecewa, tapi takut. Aku terlalu lama hidup dalam sepi. Lalu kamu datang dan meramaikan ruang hatiku. Aku tak mampu berkata apa-apa. Hanya diam. Tubuhku mematung, tapi air mataku menetes, jatuh satu persatu ke punggung tangannya yang mencengkeram pinggangku. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya. Tak percaya bahwa laki-laki yang selama ini hanya kupandangi dayam-dayam dari balik dapur, kini memelukku seerat ini.
Tak percaya bahwa ruang kosong di hatinya yang kutebak tak tersentuh siapapun ternyata menyimpan namaku di sudutnya. "Kenapa kamu diam?" tanyanya lirih. Aku menggenggam tangannya yang masih melingkar di tubuhku. Lalu kubisikkan, pelan tapi pasti, "Karena aku takut ini cuma mimpi." "Kalau mimpi, biarlah kita tidur berdampingan," ujarnya. Kali ini sambil memutar tubuhku menghadap ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata itu tanpa jarak. Mata yang dulu hanya sesekali mencuri pandang, kini menatapku lekat, tanpa pelindung, tanpa tembok. Kami tak butuh kata, hanya diam dan debar jantung yang seirama. Seolah langit pun ikut menahan napas. Di ujung tangga malam itu, bukan hanya tubuhku yang dipeluk, tapi juga keyakinanku bahwa rasa yang selama ini kupendam ternyata juga diam-diam ditumbuhkan oleh orang yang sama. Terkadang, masa lalu tak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali mengetuk pintu, membawa serpihan yang pernah kita kubur dalam-dalam. Hari itu, aku membersihkan gudang atas permintaan Pak Dion. Sadit-saditannya penuh debu dan sarang laba-laba. Aroma kayu tua menguar, seperti bau kenangan yang tak sempat dilap. Di pojok ruangan berdiri sebuah lemari tua berkarat. Kuncinya sudah tak ada. Kupaksa membukanya perlahan. Engselnya berderit seperti bisikan dari masa silam. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah album foto berdebu, terbungkus plastik kusam yang mulai menguning. Aku tak tahu kenapa tanganku begitu ingin membukanya. Tapi jari-jariku bergerak sendiri, membuka halaman demi halaman seperti membaca kembali bab hidup yang terlupakan. Di sana, ada foto Pak Dion saat muda, senyum masih lebar, tubuh masih ramping, memeluk seorang wanita cantik bergaun putih, istrinya. Mungkin, tapi yang membuat nafasku berhenti adalah foto berikutnya. Sebuah potret kecil, hitam putih. Seorang perempuan remaja yang berdiri agak di belakang, memakai baju pelayan, matanya sedikit menunduk, rambutnya dikepang dua. Tapi wajah itu terlalu kukenal. Aku menatapnya lama. Ada rasa dingin merayap dari ujung kaki ke tengkukku. Wajah di foto itu mirip aku, terlalu mirip. Aku menyandarkan tubuh ke dinding gudang. Tangan gemetar, dan tiba-tiba segalanya berkelebat dalam ingatan. Suara pintu besar, aroma kayu manis dari dapur, halaman belakang yang luas dengan pohon sawo tua, tawa seorang wanita muda, dan suara tangisan bayi yang samar. Aku pernah di sini. Pernah 20 tahun lalu, saat masih remaja, saat hidupku masih ringan dan dunia masih sederhana. Aku bekerja di rumah besar, yang ternyata rumah ini juga. Kenapa aku lupa? Bisikku sendiri. Tapi bukan lupa, mungkin otakku menghapusnya demi bertahan. Waktu itu ibuku sakit, dan aku terpaksa bekerja demi biaya rumah sakit. Aku hanya beberapa bulan di sini, sebelum dipulangkan karena istri majikan merasa tak nyaman. Lalu hidupku berputar, menjauh, sampai akhirnya, tanpa sadar, aku kembali ke rumah yang sama, kembali ke pria yang mungkin dulu hanya melihatku sebagai bayangan di lorong. Apakah ini kebetulan, atau semesta sedang merangkai lingkaran yang tak pernah benar-benar putus? Album itu kututup perlahan, kutaruh kembali dalam lemari. Aku tak tahu harus merasa apa, senang, takut, atau bingung. Karena kini, aku tak hanya mencintai pria itu, tapi juga terikat oleh sesuatu yang lebih dalam. Sejarah. Hari itu, aroma roti panggang yang baru keluar dari oven menyelimuti dapur. Biasanya, aku hanya membawa sarapan, menaruhnya di meja, lalu kembali ke dapur. Namun pagi ini, sesuatu terasa berbeda. Pak Dion memandangku dengan tatapan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, penuh kejujuran dan kerinduan yang selama ini tersembunyi. Dengan suara lembut, ia membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat, seperti serpihan kecil kenangan yang takut bersinar. "Aku dulu pernah bekerja di rumah ibumu," katanya, menatapku dalam-dalam. "Sebelum menikah dan pindah kota, aku mengenalmu sejak awal, tapi aku memilih diam, membiarkan waktu yang bicara." Denyut jantungku berlari, campur aduk antara terkejut dan lega. Semua teka-teki masa lalu mulai menemukan jawaban. Aku ingin kamu mencintaiku bukan karena masa lalu, tapi karena hari ini dan hari-hari yang akan kita jalani bersama. Lanjutnya dengan penuh harap.
Kupandangi wajahnya yang tegas namun lembut. Dan untuk pertama kalinya, aku tak ragu mengiyakan apa yang selama ini kurasa. Kini, aku bukan lagi sekadar pembantu yang menata rumah dan menyajikan makanan. Aku duduk di sampingnya, di meja makan yang sama, sebagai wanita yang dipilihnya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk menua bersama dalam cinta yang hangat dan tak lekang oleh waktu. Di antara aroma roti dan rindu, aku menemukan tempatku. Dan di sana, aku ingin bertahan selamanya.